berdiri si Indra Sakti, tapak sejarah tanah Melayu. Megah berdiri si Indra Sakti, tapak sejarah tanah Melayu. Kepada negeri kita berbakti, bangsa Melayu haruslah maju. Kepada negeri kita berbakti, bangsa Melayu. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Satukan rasa, satukan hati, sama melangkah satu tujuan. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Seperti yang sudah Ibu informasikan 2 minggu yang lalu, kita hari ini adalah memasuki metode praktikum. Tapi sebelumnya, anak-anak sudah siap untuk pembelajarannya? Ya. Oke, untuk hari ini Ibu akan menayangkan, untuk mulai pembelajaran Ibu akan menayangkan video. Ya, silakan kalian menyimak isi videonya ya, waktu beberapa menit. Dari hasil tayangan tadi, silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, Zaki. Yang tadi itu alatnya pakai alat apa nih? Alatnya menggunakan alat apa saja? Kimianya gitu. Ya, alatnya atau bahannya? Alatnya. Oke, besi yang akan dimasukkan ke air sungai. Ya, dengan sumber arus tadi berarti akan menghasilkan apa? Ikan menghasilkan dalam air. Ya. Itu ikannya yang kesetrum atau mati itu Bu, hanya yang di area alatnya itu aja atau di satu kolam itu? Apakah yang instruksi yang masukkan pada saat dimasukkan besi tadi kalian bisa lihat itu ikannya seperti lari kemana-kemana gitu ya, seperti ya kalian bisa lihat. Itu kira-kira pengaruh apa? Ada yang bisa jawab? Dari hasil diskusi kita tentang video pembelajaran yang tadi, hasil dari hasil diskusi kita ini ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Adapun tujuan pembelajarannya dapat mengelompokkan larutan ke dalam larutan elektrolit dan non elektrolit berdasarkan sifat hantaran listriknya setelah melakukan percobaan uji daya hantar listrik pada larutan. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan larutan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah setelah melakukan percobaan daya hantar listrik pada larutan. Nah, kalian sudah bisa membaca praktikum kita pada hari ini. Ibu akan membagikan LKS untuk panduan kalian. Selanjutnya kita memakai larutan garam. Ya, bergelembung, tapi sebelah sana. Ya, gelembungan di sebelah kiri lebih maksud saya sebelah kanan lebih kiri.
Kan ini suka hati. Kiri lebih banyak, tapi yang di sebelah kanan sedikit. Dan lampunya juga nggak menyala. Selanjutnya kita akan memasukkan ke larutan gula. Ya, seperti yang dilihat tidak ada gelembung, nggak bergelembung, nggak menyala. ya tidak menyala juga. Tunggu, coba tambahin baterai. Mana baterai? 3, lepasin satu kan. Ya, walaupun ditambah satu baterai, ya tetap lampunya tidak tidak menyala. Gelembungnya Dan juga. tak ada gelembung. Berarti gula ini nggak berpengaruh apa-apa. Selanjutnya larutannya adalah asam klorida. Nggak menyala tetapi bergelembung. Ya, Di sebelah kiri. yang di sebelah kiri lebih banyak daripada sebelah. Menyala tetapi sangat kecil. Redup lebih dari kurang lebih. Menyalanya redup. Iya tuh gelembungnya tuh. Tapi di sini aja, sini juga. Kenapa? Setelah kalian melakukan praktikum mulai dari larutan 1 sampai dengan larutan 9, saatnya kita akan mempresentasikan hasil percobaan kalian, hasil praktikum kalian dan hasil diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami larutan nomor 1 dan 2, yaitu larutan gula C12H12O11 dan larutan alkohol C2H5OH. Di praktikum kami ini kami mendapatkan bahwa nyala lampu larutan gula tidak nyala dan gelembung udara di sekitar karbon tidak ada. Dan larutan kedua larutan alkohol tidak nyala lampunya dan tidak ada gelembung di sekitar karbon. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang praktikum kimia, yaitu larutan asam cuka dan larutan amonia. Yang pertama, larutan asam cuka dengan rumus kimia CH3COOH, yaitu kami menghasilkan ketika kami memasukkan karbon ke dalam larutan tersebut, lampu tidak menyala, dan ketika kami masukkan tersebut, karbon tidak menghasilkan gelembung. Yang kedua, larutan amonia dengan rumus kimia NH3. Ketika di sini kami mendapatkan hasil ketika kami mencoba untuk menghidupkan lampu, tidak ada lampu yang menyala. Jadi di sini lampu tidak menyala. Dan ketika kami memasukkan karbon ke dalam air tersebut, tidak menghasilkan gelembung. Itulah hasil praktikum kami yang kami dapatkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari praktikum kami. Yang pertama yaitu larutan garam dapur dengan rumus kimia NaCl dan larutan natrium hidroksida dengan rumus kimia NaOH.
Yang pertama yaitu larutan garam dapur. Ketika kami memasukkan alat uji ke dalam larutan garam dapur, ternyata nyala lampunya redup dan di sekitar batang elektroda terdapat gelembung-gelembung. Yang kedua yaitu larutan natrium hidroksida. Ketika kami memasukkan alat ujinya, ternyata lampu juga menyala tetapi redup dan sekitar alat elektrodanya terdapat gelembung-gelembung. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil praktikum kami menggunakan alat uji elektrolit. Jadi yang kami uji praktikum itu larutan asam klorida, rumus kimianya HCl, nyala lampunya menyala redup, dan gelembungnya ada. Sekian hasil praktikum kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil observasi kami. Pada hasil uji elektrolit kami di larutan asam sulfat yang memiliki rumus kimia H2SO4, kami mendapatkan hasil lampu yang menyala terang dan ada gelembung udara di batang elektrolit. Sedangkan pada garam dapur yang memiliki rumus kimia NaCl, kami tidak mendapatkan lampu yang menyala dan tidak ada gelembung di batang elektrolit. Sekian, terima kasih. Tadi kalian sudah mendengarkan hasil presentasi dari setiap kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi kita dengan pertanyaan di halaman 3. Silakan, nomor 1. Gejala apakah yang menandai hantaran listrik melalui larutan? Ya, silakan Bayu. Dari hasil diskusi kami, jawabannya adanya gelembung gas pada batang elektroda dan lampu menyala pada alat uji elektrolit. Ya, dari kelompok lain kira-kira gimana jawabannya? Ya, setuju ya, berikan nomor dulu untuk kelompok 1. Silakan, pertanyaan nomor 2. Kelompokkan larutan uji berdasarkan nyala lampu dan pengamatan elektroda. Kelompok mana yang mau menjawab? Saya, Bu. Kalau yang menyala terang dan timbul gelembung udara itu larutan natrium hidroksida, larutan asam klorida, larutan asam sulfat. Kelompok yang menyala redup dan timbul gelembung udara, larutan natrium hidroksida, larutan asam dan larutan klorida. Kelompok yang tidak menyala dan tapi menimbulkan gelembung itu larutan asam cuka dan larutan amonia. Sedangkan yang tidak menyala dan tidak gelembung itu larutan alkohol dan padatan garam dapur, Bu. Oke, untuk jawab pertanyaan nomor 3, disebut apakah larutan yang dapat mengantarkan listrik dan yang tidak dapat mengantarkan listrik? Kelompok mana? Saya, Bu. Jadi menurut kelompok kami, larutan yang dapat mengantarkan listrik yaitu disebut elektrolit, dan yang tidak dapat mengantarkan listrik yaitu non-elektrolit. Pertanyaan nomor 4. Dari hasil eksperimen, sebutkan larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. Saya, Bu. Ya, silakan. Larutan yang bersifat elektrolit adalah NaOH, HCl, asam sulfat atau H2SO4, garam atau NaCl, dan juga yaitu CH3COOH. Sedangkan yang bersifat larutan non-elektrolit adalah gula, alkohol, amonia, dan padatan garam. Ya, pertanyaan nomor 5. Berdasarkan terang redup nyala lampu dan banyak sedikitnya gelembung, apakah kekuatan daya hantar listrik pada larutan elektrolit sama? Saya, Bu. Ya, silakan. Tidak sama, karena ada larutan yang menghasilkan nyala lampu terang, redup,
dan gelombang gas banyak dan sedikit. Ya. Setuju? Kira-kira ke kelompok lain? Ya. Pertanyaan nomor 6. Kelompokkan larutan elektrolit yang diujikan berdasarkan sifat elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Siapa yang bisa mengelompok? Saya, Bu. Ya, silakan. Kami mendapatkan hasil diskusi antara lain elektrolit kuat yaitu NaCl atau garam dapur, NaOH, natrium hidrosida, HCl, asam klorida, dan H2SO4, asam sulfat. Dan kami mendapatkan elektrolit lemah yaitu hanya asam cuka. Memberikan kesimpulan. Kelompok 5, silakan kelompok 5. Jadi tidak semua larutan itu yang bersifat elektrolit, tapi ada juga larutan itu yang bersifat non elektrolit. Nah, yang bersifat elektrolit ini dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat ini ciri-cirinya yaitu lampu menyala terang dan banyak gelembung gas seperti NaOH, NaCl, H2SO4, dan HCl. Sedangkan elektrolit lemah yaitu ciri-cirinya lampu menyala redup dan gelembung gasnya sedikit. Contohnya seperti cuka. Nah, untuk yang non elektrolit, ciri-cirinya yaitu lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas seperti gula, alkohol, amonia, dan padatan garam. Ya. Jadi benar sekali ya apa yang sudah kalian diskusikan dan hasil yang sudah dipresentasikan. Sampai dengan kesimpulan tadi benar bahwa dari serangkaian diskusi dan presentasi kita tadi menghasilkan bahwa larutan terbagi atas dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Kemudian berdasarkan daya hantarnya, elektrolit dibagi atas dua, ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah, seperti yang sudah diungkapkan oleh kelompok 5 tadi. Kelompok 5 tadi menyatakan bahwa contoh dari elektrolit kuat adalah H2SO4, NaOH, HCl, dan NaCl. Kemudian yang elektrolit lemah adalah asam cuka. Dan non elektrolit contohnya adalah alkohol, gula, dan amonia serta padatan garam. Ya, jadi itulah kesimpulan dari diskusi kita dan presentasi kita di hari ini. Demikian tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh anak-anak dan sudah Ibu simpulkan lebih lagi. Nah, untuk hasil tesnya silakan yang tadi sudah Ibu bagikan dikumpulkan jawabannya. Terima kasih. Selanjutnya untuk laporan praktikum. Laporan praktikum Ibu tunggu 2 minggu dari sekarang ya. Disiapkan, dibuat laporannya, diketik sesuai dengan ukuran dan aturan yang sudah ditentukan, yang sudah seperti praktikum sebelumnya, dan dikumpulkan ke Ibu 2 minggu dari sekarang. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.